Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang trilogi pendidikan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kepala MA Al-Mumtaz Pato, Bapak Kiai Haji Muhammad Khairon SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah khairan abadan. Alhamdulillah, tetap ceria, semangat, dan juga Alhamdulillah. semoga puasanya tetap lancar. Amin, amin, amin. Amin. Sebentar lagi mau buka. Iya. Jadi harus lebih ceria. Iya, lebih ceria karena berbuka ini. Ya. Baik. Ini materi kita kali ini sangat menarik, trilogi pendidikan. Bisa dijelaskan Bapak? Mas Andi dan para pemirsa, trilogi pendidikan itu sebenarnya yang mencetuskan adalah Ki Hajar Dewantara, yakni isinya itu informal, formal, dan non formal. Kira-kira artinya ini: keluarga, lembaga pendidikan, kemudian masyarakat umum. Nah, kalau ini sesuai dengan hadis Rasul, atau mungkin Ki Hajar Dewantara mengambilnya dari situ juga, memang beliau juga santri ya. Santri. Jadi bunyi hadisnya begini: kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia akan menjadi beragama apa? Itu tergantung abawahu. Abawahu lebih umum diartikan orang tuanya. Tapi ini berbagai tafsir juga menyebutkan masyarakat lingkungannya. Jadi kalau masyarakat lingkungannya yang terdiri dari tiga itu, keluarga, lembaga pendidikannya, dan masyarakat di mana dia bergaul setiap harinya gitu. Nah, arti dari hadis ini mengandung tiga hal: teologis, sosiologis, dan pedagogis. Teologis, kata fitrah, al-fitrah itu dimaknai ala millatil Islam. Dia beragama Islam. Maka pada saat manusia itu ditanya, alastu birabbikum? Jawabnya, bala sayyidina. Qalu bala sayyidina. Itu dalam Al-Quran ya. Jadi secara fitrah setiap manusia yang dilahirkan itu Islam. Jadi bayi kalau lahir pasti masuk, kok meninggal pasti masuk surga. Nah, kalau panjang umur, nah ini yang jadi persoalan, mau surga apa neraka gitu kan. Surga apa neraka? Tergantung ini tadi. Tergantung pendidikannya tadi, tergantung masyarakat lingkungannya tadi, tergantung orang tuanya tadi gitu. Kalau orang tuanya itu mendidiknya dengan baik, dimulai dari begitu lahir diadani, dikomati, itu pelajaran loh itu pelajaran. Itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang kubur gitu. Ayunan itu ada yang memaknai saat lahir ceret itu adzan, itu pendidikan. Walaupun ada yang memaknai sejak di kandungan, bahkan ada yang memaknai lagi sejak seorang jejaka memilih calon pasangan, ibu bagi anak-anaknya gitu, yang mendidiknya gitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya, calon ibu memilih calon imamnya. Ya, itu sudah terjadi pendidikan itu. Nah, ini keluarga itu. Nah, keluarga yang baik, yang bersolih-solihah, yang beragama dengan baik, tentu akan sangat berpengaruh bagi anak-anaknya. Itu keteladanan. Itu keteladanan. Makanya Rasulullah menyebut al-ummu madrasatun.
ibu itu jadi sekolah yang pertama, makanya bahasanya yang pertama bahasa ibu. Kan. Iya, dikenal bahasa ibu. Dikenal bahasa ibu, itu pendidikan yang pertama itu. Nah, kemudian setelah itu orang tua mengarahkan anak-anaknya akan bergaul dengan siapa? Dengan anak-anak dan masyarakat yang baik atau tidak? Masyarakat yang agamis atau tidak? Itu penting. Makanya Rasulullah nyebut bergaulah dengan penjual minyak wangi. Oh iya. Agar nanti ketularan wangi gitu kan. Jangan arang. Iya. Nanti tidak kena hitamnya arang gitu kan. Nah, ini artinya memilihkan dengan siapa anak-anak itu berteman. Nah, tidak kalah pentingnya pedagogis, yaitu nyekolahkan di mana, di RA, di TK, PAUD, SD, madrasah, dan seterusnya. Gitu. Itu sangat mempengaruhi sekolah yang memperhatikan betul peribadatan anak-anak. Akan sangat berpengaruh anak itu rajin ibadah apa tidak. Ditentukan salah satunya. Pasti itu. Sekolah-sekolah yang tidak begitu memperhatikan keperibadatan anak-anak, tidak diwajibkan jamaah dan lain sebagainya, tentu anak ini juga nggak perhatian begitu. Orang bisa karena biasa itu, ya bisa menjadi rajin ibadah karena dibiasakan begitu. Gitu. Pentingnya pembiasaan. Pembiasaan itu, itu pedagogis. Okay. Kemudian secara sosiologis, ya masuk semua sebenarnya sih tadi. Kegiatan orang tua setiap hari nanti akan dicontoh oleh anak. Tapi sosiologis yang paling terlihat adalah tatkala orang tuanya beragama Islam, kemudian dicatatkan di kartu keluarga, di situ kan ada kolom agama itu, pasti tulis Islam. Yang tidak juga tidak. Nah, anak secara psikologis itu masuk, aku Islam, aku Islam. Nah, inilah saya kira apa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara tentang teknologi pendidikan ini ketiganya sangat terkait dalam rangka penyuksesan pendidikan agama bagi anak-anak. Pendidikan seluruhnya sebenarnya, tapi secara khusus agama sangat penting. Jadi peran orang tua, peran sekolah, kemudian peran masyarakat sekitar. Nah, kalau sekolahnya umum, tentu saran saya ya masih harus TPA, madrasah diniyah dan seterusnya. Kalau di madrasah lumayan sudah diberi, tapi tetap harus diperhatikan bagaimana peribadatannya sehari, karena kalau di madrasah kan terbatas hanya berapa jam sehari. Nah, kalau pesantren itu 24 jam. Lebih intens. Ini lebih intens. Dan kalau tidak melaksanakan kegiatan ada hukumannya juga, gitu kan. Itu kalau pesantren. Gitu Mas Andi ya. Baik. Ini berarti secara tidak kita sadari mungkin ini semuanya ini terpaku pada peran orang tua, karena dia yang menentukan baik dari awalnya keluarganya, kemudian bagaimana orang tua itu memilihkan lembaga pendidikan dan juga memilihkan lingkungan yang baik untuk putra-putrinya itu ya Pak. Betul. Jadi kalau ku anfusakum wa ahlikum naro itu orang tua itu. Orang tua, jadikanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jauhkan. Nah, memilihkan 3 hal ini kewajiban orang tua. 3 tempat ini orang tua. Maka kalau ada orang tua yang begini, kalau saya sekolah terserah anaknya saja lah, itu menurut saya nggak tepat itu. Yang akan dimintai pertanggungjawaban ini bapak sama ibu loh, bukan anaknya loh. Yang tahu tentang baik dan buruk lebih dulu, itu adalah orang tuanya. Yang harus mengarahkan anak agar anak melaksanakan agamanya dengan baik, itu orang tua.
Loh, bagaimana bisa orang tua memberikan kebebasan sama anak? Padahal bisa jadi hanya yang disenangi, nek sana lo enak gitu kan, sana lo favorit gitu. Tapi jamaahnya diatur nggak oleh sekolahnya? Orang tua harus melihat sampai situ. Benar, ini pentingnya orang tua juga sangat penting perannya dalam menentukan di mana sekolahnya. Di mana sekolahnya. Iya, gitu. Baik. Sebagai penutup kita, ada pesan yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat? Iya, para pemirsa. Sekarang ini sering terjadi ini ya seperti saling pressure gitu ya, dan antara orang tua dengan sekolah itu terbukti banyaknya guru yang dilaporkan dan sebagainya. Kemudian di sekolah akibatnya guru tidak berani mendisiplinkan anak dengan baik, seperti ada pembiaran, itu nyata, itu nyata. Nah, oleh karenanya saran saya bekerja samalah dengan baik antara sekolah dan orang tua ya. Bekerja sama dengan baik, sering berkumpul, sering berdiskusi. Kalau pertemuan wali murid ya datang gitu nanti, terus kemudian bagaimana anaknya di sekolah didiskusikan dengan orang tua dengan orang tua dan sekolah secara intensif gitu, agar terjadi kekompakan antara orang tua dengan sekolah gitu. Dan setelah sekolah nanti akan silahkan bergaul dengan siapa itu orang tua ya, kerjasamalah dengan sekolah. Itu pesan saya kepada para wali murid. Okay. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya. Ini jadi menambah pengetahuan kita semua bahwasanya memang orang tua itu memegang peranan sangat penting dalam pendidikan putra-putrinya. Betul. Bagaimana kedepannya untuk bisa menciptakan generasi yang lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga manfaat. Amin. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Hoiron. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaro selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.